Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito dibacakan langsung oleh penulisnya. Espresso pertama. Entah kenapa, aku tetap melangkahkan kaki ke depan kedai Angel walaupun sebenarnya aku tidak ingin belajar kopi. Sejenak aku terdiam melihat kedai yang sudah menemaniku sejak kecil. Kedai ini melihatku tumbuh dan berkembang. Menjadi saksi bisu, aku berangkat dan pulang sekolah setiap harinya. Ju, masuk. Angel memanggilku dari dalam. Ternyata sudah ada Rio di dalam dan seorang perempuan yang tampaknya pernah kulihat sebelumnya. Nih apronnya, Ju. Angel tidak memberiku kesempatan menghela nafas. Akhirnya aku ingat, perempuan itu adalah perempuan yang minggu lalu ke kedai Angel. Kaos kuning gombroh dengan paras manis dan senyum tipis. Aku terdiam beberapa saat sebelum dia menatap balik ke arahku. Segera aku mengenakan apron walau aku kesulitan memakai apron yang diberikan Angel karena ini adalah pertama kalinya aku memakai apron. Selama ini, aku hanya melihat Angel dengan apron coklatnya berdiri di balik mesin kopi, meracik setiap gelas pesanan pembeli. Perempuan itu mendekat ke arahku. Sini, aku bantu. Dia membantuku memakai apron. Aku hanya berdiam diri saat wanita itu mengikat tali apronku. Aku tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Ini kali pertama orang asing yang tidak aku kenal berinteraksi dengan diriku sejak lulus SMA. Aku memang menutup diri dengan orang asing karena ingin menghindari masalah yang bisa saja muncul. Tapi kali ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan yang sudah lama tidak pernah aku rasakan. Aku merasakan sesuatu yang berbeda dengan perempuan ini. Ini gimana cara pakainya? Tanya Rio. Perempuan itu langsung menghampiri Rio untuk membantunya. Entah kenapa, aku merasakan cemburu kepada seseorang yang bahkan belum aku tahu namanya bersama sahabatku dari kecil. Oh ya Ju, ini Mira. Dia yang bantu aku dekorasi kedai ini 2 bulan belakangan. Angel memperkenalkan Mira kepadaku. Mira, ini Aksa. Mira menyela Angel. Dia mengetahui namaku. Apakah dia seseorang yang pernah aku temui sebelumnya? Aku rasa aku tidak pernah berjumpa sekalipun dengannya kecuali minggu lalu. Itu pun hanya berpapasan tanpa ada interaksi sama sekali. Atau mungkin dia teman sekolahku dulu. Jelas bukan, karena seharusnya Angel tidak perlu memperkenalkannya. Kamu kenal Aksa? Tanya Angel. Siapa yang tidak tahu Aksa? Penulis yang semua bukunya selalu bestseller, jawab Mira. Ternyata dia pembaca bukuku. Sudah cukup lama aku tidak berinteraksi dengan pembaca. Kali terakhir saat bedah buku 2 tahun lalu. Mencium aroma karpet, alas aku duduk membaca buku yang sudah terbuka. Membedah tulisan dan bagaimana cara aku menulisnya. Berbagi pengalaman dengan pembaca dan memperdalam makna ceritanya. Kelas hari ini kita mulai. Angel mulai mengajarkan kami semua tentang kopi. Kami mulai dari penjelasan apa saja yang dilalui kopi dari pohon hingga sampai ke gelas. Biji kopi digiling, kemudian dipadatkan, lalu dijadikan espresso. 1 gelas kecil berisi ekstrak kopi murni yang sangat pekat. Espresso inilah yang akan menjadi dasar semua kopi di kedai ini. Takaran bubuk kopi harus tepat 60 gram dengan suhu air 90 derajat Celcius tidak lebih dan tidak kurang agar rasa kopi dapat keluar dengan maksimal. Kedai Angel tidaklah besar, sehingga mesin espresso 2 grup sudah cukup, walau kadang Angel akan sedikit kewalahan ketika jam sibuk. Pagi dan siang saat orang banyak akan berangkat kerja dan istirahat siang. Maklum, rumah sekitar sini banyak dijadikan kantor untuk usaha skala kecil. Dengan mesin itu, kami bertiga harus bergantian. Aku melihat satu mesin espresso lagi yang terlihat berbeda di sisi lain meja. Tak terlihat kabel menjulur dari mesin itu. Jal, yang itu nggak dipakai? Tanyaku.
Itu bukan mesin untuk sembarang orang. Ini aja pasti kamu gak bisa, jawab Angel. Angel mencontohkan bagaimana cara membuat espresso. Terlihat mudah untuk dilakukan dan kini tiba giliranku dan Mira untuk mencoba. Aku terdiam memandang Mira yang terlihat sangat serius. Aku tidak tahu apakah dia punya kecintaan yang sama dengan Angel terhadap kopi. Tapi ternyata kami sama-sama tidak bisa membuat kopi. Bahkan Mira tidak bisa minum kopi karena asam lambung. Kopi buatannya diberikan kepada Rio dan mereka berdua terlihat serasi. Aku baru mengenalnya 3 jam yang lalu. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa menerima Mira begitu akrab dengan Rio. Namanya juga Rio. Siapa perempuan yang gak bisa dia deketin? Bisik Angel. Angel memberikan kopi buatannya karena tahu pasti aku tidak bisa membuat kopi. Kami duduk berdua, memandang Rio dan Mira yang terlihat sudah akrab. Mira sebenarnya bukan orang yang suka kopi. Untuk minum aja dia nggak bisa karena asam lambung. 3 bulan yang lalu, dia mampir ke kedai dan nawarin bunga untuk menghias kedai. Aku beberapa kali mengunjungi rumahnya yang cukup jauh dari sini dan melihat hasil karya Mira. Dia seorang floris, merangkai berbagai jenis bunga yang tidak hanya indah dilihat, tetapi juga mengeluarkan aroma yang nikmat. Aku bisa merasakan Mira mendedikasikan hidupnya untuk bunga, sama seperti aku terhadap kopi. Setiap kopi unik buatku, yang mungkin di matamu sama saja. Sama kayak gimana Mira memandang bunga. Mira seakan bisa berbicara dengan tiap tangkai bunga. Dia seakan tidak merangkainya, tapi menaruh bunga di mana bunga itu ingin ditempatkan. Aku melihat Mira seakan meminta izin dulu, apakah bunga itu ingin dipetik atau tidak. Bertanya bagaimana bunga itu ingin diperlakukan. Hingga akhirnya, aku terima tawaran Mira untuk mempercantik kedai ini, berharap pembeli bisa bersemangat ketika mencium aroma rangkaian bunga Mira di kasir. Angel bercerita dalam diamnya kami memandang Rio dan Mira. Mira dan Angel punya sesuatu yang mereka cintai, sedangkan aku merasa tidak ada yang bisa aku cintai. Tapi sekali lagi, melihat Rio dan Mira dekat membuatku tidak nyaman. Aku ingin berada di posisi Rio, bercanda dengan Mira. Namun aku tidak punya sifat sepertinya. Gimana naskahmu? Kapan terbit? Tanya Angel. Belum tahu. Doain aja ya, cepat selesai, jawabku. Aku masih belum bisa menyelesaikan naskahku. Aku masih terbayang-bayang kejadian waktu itu. Masih melekat dan akan selalu aku lihat di saat aku menatap lembar kosong. Aku seakan melihat rentetan peristiwa yang tidak aku lihat secara langsung. Terulang kembali perasaan yang sama, sedih dan tidak berdaya.